Shalom adik-adik, jumpa lagi di ibadah minggu Pelekat PT. Kakak harap kalian baik-baik saja dan sehat terus. Dan semangat terus untuk ibadah hari Minggu. Dan hari ini pemberita firman akan disampaikan oleh Kak Lina. Sebelum memasuki ibadah, kakak mengundang adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Dipersilakan. Untuk mengawali ibadah kita, mari bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian dari KMM 63, Bersukacita dalam Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membukakan kami di ibadah online PT ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, sehingga berjalan dengan lancar. Engkau berkati juga pelayan firman yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya apa yang dapat kami dengar, kami dapat lakukan, bukan hanya kami dengar saja ya Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tetap bangkit berdiri. Sekarang kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 52 ayat yang 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Demikian Mazmur pujian, adik-adik dipersilakan untuk duduk. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, maksud hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
Shalom adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan dan saatnya sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami datang lagi kepadamu di pertengahan ibadah kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebaikan yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kami. Kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Bantu kami untuk kami mengerti, memahami setiap ayat yang kami baca, sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami, dan kami boleh berbuah-buah dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan sampai akhirnya nanti, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, ada firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 8. Sekali lagi, Filipi 1 ayat 1 sampai 8. Kakak akan bacakan buat adik-adik. Adik-adik boleh simak di Alkitab masing-masing. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu semua. Nah, sedemikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Nah, pemberitaan firman Tuhan atau pelajaran kita hari ini berjudul bersyukur atas kuasa Tuhan. Ada di sini ada gambar. Ya. Di sebelah kiri Kak Lina ada gambar. Gambar siapa kira-kira? Ya, betul. Gambar Rasul Paulus. Rasul yang banyak menulis surat. Rasul yang dipenjarakan karena Kristus. Kalau adik-adik baca tadi ayat yang ke-7 bagian terakhir, maupun dikatakan bagian terakhir bahwa oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Ayat 13 juga diterangkan bahwa sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Nah, gambar yang terpampang tadi adalah gambar Rasul Paulus. Dia dipenjarakan karena Kristus. Bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Paulus, tetapi karena pemberitaan Injil, karena dia melakukan mujizat atas nama Tuhan. Adik-adik bisa baca di dalam Kisah Rasul pasal 16 bagaimana Rasul Paulus menyembuhkan dengan kuasa Tuhan. Di Kisah Rasul 20, Rasul Paulus juga melakukan mujizat demi Tuhan. Nah, hal-hal itu yang membuat Rasul Paulus dipenjara. Meskipun Rasul Paulus ada di dalam penjara, semangat dan harapannya selalu ada dalam dirinya. Dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah marah, dia tidak pernah berontak. Kenapa aku dipenjara? Karena aku memberitakan firman Tuhan. Atau dia katakan kalau seperti ini lebih baik aku tidak memberitakan firman Tuhan. Tidak, dia sama sekali tidak mengeluh.
justru dia bersyukur kepada Tuhan. Ya. Apa sih arti bersyukur? Bersyukur dapat diartikan sebagai cara merespon kembali secara positif kebaikan yang telah diberikan kepada kita. Rasul Paulus menyatakan syukurnya kepada Tuhan karena Rasul Paulus mau merespon kembali setiap kebaikan yang telah Tuhan berikan kepadanya. Nah, itu sebabnya ketika dia di penjara pun dia tidak mengeluh, dia tidak marah. Kalau kita perhatikan di ayat 1 sampai ayat yang kedua, ciri khas surat Paulus adalah mengenalkan dari siapa surat itu. Ayat yang pertama ditulis dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Selain itu, ciri khas surat Paulus ditujukan kepada siapa? Dituliskan di situ. Kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Isinya apa? Itu juga dituliskan di ayat yang ketiga seterusnya. Nah, Filipi 1 ayat 1 sampai 8 isinya adalah bahwa Rasul Paulus mengucap syukur karena jemaat Filipi menciptakan persekutuan di antara mereka. Jadi di antara mereka saling mempedulikan. Ayat yang kelima, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi jelas bahwa isi daripada Filipi ayat yang pertama tadi, Rasul Paulus mengucap syukur karena jemaat Filipi menciptakan persekutuan di antara mereka. Yang kedua, isi daripada Filipi 1 ayat 1 sampai ke 8 adalah ada kepedulian jemaat Filipi kepada Paulus. Waktu kita ulang tahun HUT PT yang ke-38 kemarin, adik-adik melihat bahwa kakak-kakak sebagai wakil daripada adik-adik berbagi, ya, melakukan bakti sosial, berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar gereja. Nah, itu merupakan kepedulian jemaat Filipi kepada Paulus. Kalau foto itu tadi adalah kepedulian kita sebagai teruna GPIB Immanuel Bung Karno kepada warga yang ada di sekitar kita. Mungkin kita tidak bisa melakukan itu, ya, kita tidak bisa menyumbang, tetapi kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa buat warga yang ada di sekitar kita. Yang punya berkat bisa memberikan berkatnya, menyumbang, dikumpulkan di gereja lewat kakak-kakak layang. Ya. Jadi kita harus belajar dari Rasul Paulus bahwa kita tidak hanya dalam keadaan baik saja kita mengucap syukur. Bukan ketika kita naik kelas, bukan saja ketika kita ulang tahun kita mengucap syukur. Tetapi dalam keadaan sulit, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan apapun kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak perlu mengeluh seperti COVID saat ini. Mungkin seharusnya papa, mama yang punya toko, seharusnya pelanggannya banyak, papa mendapat berkat banyak. Tetapi karena pandemi seperti ini, pendapatan papa berkurang, uang saku kita otomatis berkurang. Apa yang kita lakukan? Apakah kita mengeluh? Bukan. Kita bersyukur, kita tetap berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-10, kita baca sebentar. Ayub 2 ayat yang ke-10 dituliskan di situ, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita tahu cerita tentang Ayub, bahwa Ayub kehilangan harta bendanya, ke-10 anaknya meninggal, bahkan
tubuhnya dipenuhi dengan porok. Istri yang seharusnya mendukung dia, yang seharusnya menguatkan dia, justru berkata, kutukilah Allahmu, lalu matilah. Tetapi Ayub berkata kepada istrinya bahwa engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Berarti dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan kesedihan, kita harus tetap bersyukur. Bukan sepatutnya kita menggerutu, kita marah kepada Tuhan. Itu sebabnya hal buruk Tuhan izinkan supaya kita tahan uji. Kalau kita mengalami hal-hal yang baik terus kita akan lupa diri. Justru Tuhan Yesus memberikan kesulitan, tantangan hidup supaya kita dapat tahan uji. Kita dapat introspeksi diri bahwa kita orang-orang yang lemah, yang sangat membutuhkan keberadaan Tuhan, yang sangat perlu pertolongan Tuhan, menggantungkan hidup kepada Tuhan Yesus. Jadi hari ini lewat pelajaran kita dikatakan bersyukur atas kuasa Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita bersyukur. Dari dalam mulut kita, dalam hati kita, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Dia Allah yang baik. Puji Tuhan, kita bersyukur firman Tuhan boleh kembali menasihati kita untuk kita belajar bersyukur dalam masa muda ini, dalam masa remaja, supaya ketika kita dewasa, ketika kita berumah tangga, ketika kita bekerja nanti, ucapan syukur itu tidak pernah lepas dari mulut kita. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami terima hari ini, Tuhan. Karena firman-Mu boleh menasihati kami, menegur kami. Mungkin di hari-hari ini kami mulai mengeluh ketika Tuhan menghadapkan satu tantangan dalam hidup kami. Ada pergumulan dalam diri kami. Kami mulai berontak, kami mulai menggerutu. Tuhan Yesus, ampuni kami. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini mendewasakan kami, bahwa dalam keadaan apapun kami harus bersyukur kepadamu. Seperti Rasul Paulus ketika dia ada dalam penjara, dia tetap bersyukur kepadamu. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, supaya firman-Mu boleh tertanam, berbuah dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami mau berdoa buat adik-adik layan kami, dimanapun mereka berada, ketika mereka mengikuti ibadah lewat online. Tuhan, berkati kehidupan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, mata pelajaran yang sulit yang harus mereka hadapi dengan keterbatasan guru menyampaikan materi, kiranya Tuhan memberkati mereka. Berikan hikmat, akal budi, kepintaran, bahkan roh giat belajar. Berkati juga kedua orang tua mereka dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan yang mereka geluti, supaya mereka semua tetap merasakan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa buat kakak-kakak layan kami yang ambil bagian dalam pelayanan, mereka yang bekerja, mereka yang kuliah, mereka yang berumah tangga. Kiranya Tuhan juga memberkati kakak-kakak layan kami, supaya mereka tetap setia di dalam pelayanan yang ada. Berkati juga Bapak Pendeta Victor, Ibu Pendeta Nova, bahkan setiap majelis diaken yang ada. Biar Tuhan juga pakai mereka lebih hari lebih heran. Saat ini kami juga teringat buat bangsa dan negara kami, Tuhan. Pemerintahan yang ada, yang sedang berusaha menyelesaikan, mengetaskan dari pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Vaksin yang sudah mulai diberikan, Tuhan, kepada rakyat yang ada, Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya vaksin ini berguna dan benar-benar bermanfaat buat rakyat Indonesia, sehingga pandemi ini segera berlalu. Bahkan setiap rakyat Indonesia boleh kembali beraktivitas, kembali bekerja seperti semula, perekonomian di Indonesia kembali, Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus
memberkati bangsa negara kami, pemerintahan yang ada dari pusat, daerah, sampai RT RW sekalipun. Bahkan kami berdoa untuk daerah-daerah yang sedang mengalami bencana, baik itu banjir, tanah longsor, gunung meletus. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Berikan kepada mereka sukacita dalam menghadapi semuanya ini, supaya mereka memahami bahwa di balik semuanya itu ada rencana Allah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, pakai anak-anak Tuhan yang ada di sekitar mereka untuk menjadi uluran tangan Tuhan, sehingga mereka pun tahu bahwa anak-anak Tuhan memberikan kasih kepada mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap doa kami ke dalam tangan kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita memasuki persembahan. Persiapkan persembahan adik-adik, dan nantinya persembahan adik-adik akan diberikan ke orang tua, dan orang tua akan menyetor ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita mengangkat pujian Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, baru saja kami memberikan persembahan-Mu ini. Ya Tuhan, berkatilah kami yang baru saja memberi. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita kembali mengangkat satu pujian dari KJ 362, Aku Milik-Mu Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku, dengan suara-Mu ku merindukan karena mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan letakkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan letakkanlah kasih sisi-Mu Tuhanku. Kita sudah ada di akhir ibadah kita. Mari kita berdoa untuk mengakhiri persekutuan kita hari ini. Terima kasih Engkau sudah memimpin jalannya ibadah persekutuan PT kami hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Bapak boleh memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Berkati kakak-kakak layan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, pemain musik, baik itu liturgos, pemberita firman, multimedia. Berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh memelihara hati dan pikiran kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, dan berkat ini kita terima di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah PT Online hari ini. Dan terima kasih juga untuk pelayan firman yang telah memberitakan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk kakak-kakak pemain musik dan multimedia. Oke adik-adik, terus semangat beribadah dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.